Meskipun tingkat ekspor kita masih kalah jauh dari negara-negara seperti China dan Jepang, Indonesia juga punya banyak produk berkualitas yang sukses menembus pasar luar negeri. Bukan cuma dipasarkan ke negara-negara tetangga, produk seperti Indomie bahkan laris manis di puluhan negara, sampai dibuatkan pabrik di belasan negara. Berikut ini sederet brand asal Indonesia yang sukses mendunia. Bisa dibilang Indomie adalah produk Indonesia yang paling laris manis di pasaran internasional. Merek mie instan ini diekspor di lebih dari 80 negara. Belasan pabriknya berada di belasan negara, termasuk Mesir, Arab Saudi, Nigeria, Turki, dan Serbia. Lebih dari 20 tahun, PT Indofood sukses makmur memperkenalkan Indomie, produk mie instan ke pasar internasional. Kini, Indomie bukan hanya dikenal di negara tetangga dekat seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong hingga Taiwan. Namun, Indomie sudah terbang jauh ribuan kilometer, menjangkau lebih dari 80 negara, baik di Eropa, Timur Tengah, Afrika hingga Amerika. Di Sudan dan Libanon, Indomie hampir ada di setiap toko retail dan supermarket. Bahkan, Indofood juga membangun pabrik di sejumlah negara, seperti di Malaysia, Saudi Arabia, Nigeria, Suriah hingga Mesir. Bagaimana daya saing produk makanan asal Indonesia yang diekspor? Produk makanan Indonesia punya daya saing tinggi. Persoalannya, itu sangat bergantung pada bahan baku dan biaya operasional. Contohnya, untuk produk mie instan, biaya bahan baku mencapai 80%, sedangkan biaya operasional 20%. Jadi, bahan baku seperti gandum menjadi tantangannya karena sebagian besar diimpor. Bukti daya saing mie instan Indonesia lebih tinggi dibandingkan produk negara lain. Buktinya, mie instan Indonesia sudah tersebar di mana-mana, di banyak negara. Bahkan, mie instan seperti Indomie, harga ekspornya lebih mahal 30% dibandingkan harga dalam negeri. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Mengapa mie instan Indonesia cukup populer di mancanegara, padahal nilai ekspornya relatif kecil? Nilai ekspor mie instan memang kecil. Namun, gaung Indomie sebagai brand Indonesia begitu terasa di overseas. Membangun brand itu sangat penting. Bahkan, jika brand itu sudah populer, nilainya bisa sampai 100 kali dari equity perusahaan. PT Insera Sena atau lebih dikenal dengan merek Polygon Bikes adalah sebuah perusahaan sepeda Indonesia yang berbasis di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Polygon mengoperasikan fasilitas-fasilitas pabrik di berbagai tempat di Indonesia. Polygon memiliki tim rancangan yang terkoneksi secara global, dan umum dipakai sebagai sponsor dan sepedanya dalam kompetisi sepeda. Berdiri pada tahun 1989, Polygon Bikes memiliki visi untuk menjadi merek sepeda yang berkualitas global dan siap bersaing di pasar internasional. Berawal dari sebuah perusahaan kecil yang berorientasi untuk memproduksi sepeda khusus untuk ekspor, 10 tahun pertama adalah proses pembelajaran dan fokus Polygon untuk persiapan pengembangan brand secara mandiri. Mulai tahun 2000, Polygon mulai melakukan ekspansi perluasan pabrik dan investasi ke alat berteknologi tinggi standar internasional. Polygon memiliki pabrik, perakitan, dan jaringan pendistribusian mandiri yang telah memenuhi standar dunia sehingga dapat terus mengontrol setiap aspek mulai dari ide awal hingga ke pengiriman akhir sepeda dengan kualitas tinggi. Memiliki visi untuk menjadi brand global yang terus mengedepankan otentisitas, originalitas, dan kualitas. Hingga kini Polygon Bikes telah terdistribusi di 500 outlet yang tersebar di berbagai belahan dunia, dan terdistribusi sampai dengan 33 negara. Dalam membesarkan ekuitas mereknya, produsen sepeda lokal PT Insera Sena merek Polygon memilih strategi ekspansi ke pasar global. Mereka pun gemar melakukan branding dan ekspansi bisnis ke berbagai negara. Upaya tersebut pun berbuah positif bagi bisnis mereka. Pasar ekspor Polygon pun kian besar seiring dengan menguatnya ekuitas merek Polygon. Bahkan, proporsi bisnis internasional mereka telah mendekati besarnya pasar lokal. Sebelumnya, komposisi produksi sepeda Polygon adalah 40% untuk pasar ekspor dan 60% untuk pasar dalam negeri. Sekarang mulai kami seimbangkan menjadi 50/50, kata ujar William Gozali, Direktur PT Insera Sena beberapa waktu lalu. Terakhir, sepeda buatan Sidoarjo, Jawa Timur ini telah didistribusikan ke 33 negara, termasuk pasar Australia, New Zealand, Asia Pasifik, hingga ke Amerika Serikat dan Kanada yang notabene adalah kiblat untuk mountain bike ke dunia.
Bahkan, kini Polygon Siskiyou telah memiliki basis komunitas yang besar di pasar Chili. Selanjutnya, Insera Sena akan memperluas eksistensinya di pasar Eropa yang kini sudah ada di Jerman. Tahun ini, kami akan merayakan usia ke-30. Hingga hari ini, kami terus membangun brand ini menjadi merek global yang dicintai oleh konsumen Indonesia, tutup William. PT Jeko Donuts & Coffee didirikan oleh Johnny Andrean yang sebelumnya terkenal sebagai pengusaha salon yang sukses. Tak kurang dari 168 jaringan salon dan 41 sekolah salon dimilikinya, namun insting sang penata rambut kemudian membawanya terjun ke bisnis makanan. Sejak tahun 2003 ia aktif mengembangkan Jeko. Jeko diilhami dari Donat USA. Johnny yang sering melakukan perjalanan bisnis ke USA, mendapatkan kesempatan menikmati berbagai jenis donat dengan rasa dan keunikan yang berbeda. Pada mulanya, ia ingin membeli waralaba suatu jaringan pemasaran donat USA, tetapi ia mendapatkan beberapa keterbatasan pada produknya. Keterbatasan itu ada pada bahan baku dan kelemahan dalam pengendalian kualitas. Jadi, dengan demikian Johnny memutuskan untuk mengembangkan produksi donatnya sendiri tanpa harus membeli franchise donat dari USA. Ia memilih untuk menghasilkan bentuk dan rasa donat yang sempurna sebagaimana yang pernah ia coba di USA, dengan memfokuskan secara khusus pada mutu bahan baku dan proses produksi. Jeko adalah produk dalam negeri dengan menggunakan konsep dari luar negeri dan disempurnakan dengan modernisasi dan kualitas terbaik, yaitu sebuah gerai toko donat dengan konsep, bentuk dan rasa yang mirip dengan gerai donat USA. Johnny sejauh ini telah mengamati bahwa tidak ada satupun gerai donat di Indonesia yang mempunyai konsep dapur terbuka, karenanya ia memulainya di Jeko. Maka, selain mempunyai rasa yang berbeda, konsep toko juga dibuat sebagai dapur terbuka sehingga konsumen-konsumen dapat melihat berbagai atraksi dalam pembuatan donat, dari mencampurkan bahan-bahan sampai menjadi donat siap dijual. Johnny dan timnya membutuhkan 3 tahun sebelum meluncurkan Jeko Donuts & Coffee ke pasar Indonesia. 3 tahun digunakannya untuk mempersiapkan standar dan prosedur produksi, pemilihan bahan baku, memperbaiki mutu dan proses produksi produk, serta operasional bisnis. Johnny meluncurkan Jeko dengan konsep, apa yang disukainya dan hal ini bisa diterima masyarakat. Pada tanggal 26 Juni tahun 2005, Jeko mulai beroperasi pertama kali di Supermall Karawaci, Tangerang dan kemudian langsung membuka outlet sebanyak-banyaknya. Dalam waktu setahun, Jeko telah punya 16 buah gerai dengan 450-an orang karyawan untuk gerai saja. 7 gerai terdapat di Jakarta dan sisanya di Bandung, Surabaya, Makassar, dan Pekanbaru. Sejatinya bukan pionir di industri kafe berbasis menu kue donat di Indonesia, sebelumnya sudah ada Dunkin Donuts. Namun sejak masuk ke pasar pada pertengahan 2005, Jeko langsung menjadi buah bibir, mengalahkan popularitas sang incumbent Dunkin Donuts, dan membukukan pertumbuhan penjualan yang tinggi.